Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Himakaha F Kaunhas dalam acara Veterinary Talk atau VTalk. Nah, kali ini aku nggak sendiri untuk melakukan bincang-bincang kecil dalam Veterinary Talk kali ini. Aku pastinya ditemenin sama teman-teman dari organisasi yang sangat keren. Nah, mari kita perkenalkan, ada Kak Raihan. Halo Kak Raihan. Kak Halo ya, Raihan, Kak. gimana Salam kenal kabarnya Kak sebelumnya. Raihan? Ya, bisa diulang. Kak Raihan ada di mana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sejauh ini kabarnya baik ya. Salam kenal sebelumnya. Ya, halo, halo Kak Rehan. Kebetulan aku lagi ada di meja makan sama Mama. Di sini ada Hong dan juga Guan. Sini jadi kita teman-teman Hong Guan. Kalau Kak Rehan ada di mana nih? Sekarang lagi di kamar. Ada di kamar. Jadi sebelum kita masuk ke mendalami apa yang dibawa sama Kak Rehan, perkenalkan terlebih dahulu. Nama aku Arya Hafiz dari bidang hubungan luar Himaka F Kaunhas. Nah, kalau Kak Rehan sendiri dari mana sih? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Mantrayan Putra Hasrun. Teman-teman bisa panggil saya Rehan. Saya dari staf pengurus besar Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia yang saat ini menjabat pada divisi Kasrat. Divisi Kastrat. Nah, Kak, Himakahi itu sebenarnya apa ya? Oke, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang Imakaki, mungkin sama ya seperti teman-teman yang di kampusnya punya himpunan. Imakaki itu kita gabungan dari seluruh uh, pengurus cabang. Jadi Imakaki adalah singkatan dari Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia, di mana isinya berisi dari beberapa universitas yang tergabung ke dalam keanggotaan Imakaki itu sendiri. Oh, berarti banyak ya anggotanya. Kalau boleh tahu, anggota-anggota dari Himakahi ini dari mana aja sih, Kak? Oke, jadi sejauh ini ya anggota Imakaki mungkin dari Unhas, dari UGM, dari IPB, dari UB, dari Unair, dari UWKS juga ada, dari Universitas Riau, USK, dan juga ada dari Undana dan ada dari Udayana. Oh, jadi anggota-anggota Himakahi ini dari semua universitas yang punya bidang kedokteran hewan ya, Kak? Oke, betul sekali ya, Ha. Oh, ya selesai. Kalau gitu kita kembali lagi ke Himakahi. Nah, di Himakahi ini kan pasti punya struktur organisasi ya, Kak? Kira-kira di Himakahi itu Betul. ada bidang-bidang apa aja sih, Kak? Atau mungkin ada biro juga? Oke, jadi mungkin atau Badan Pengawas Makahi untuk PB sendiri saya rasa sama seperti mungkin teman-teman di Unhas juga. Ada divisi Kasrat, ada PR, kemudian ada Infocom, ada PSDM, kemudian ada KWU, dan banyak lagi di BPI juga sama. Seperti itu ya. Oh, jadi kalau gitu, Kak, mungkin IMAKA ini kerjanya gimana Kak? Apakah ada program-program unggulan atau mungkin dilaksanakan online atau gimana sih Kak program kerjanya? Oke, jadi sebenarnya kalau di Makahi kita punya istilah yang namanya Program Kerja Nasional. Nah, jadi Program Kerja Nasional ini merupakan program kerja unggulan dari PBI Makahi itu sendiri, yang mana untuk Prokernas ini itu dipegang atau dilaksanakan oleh PC-PC yang menjadi tuan rumah. Di Makahi sendiri ada beberapa Prokernas seperti Munas, yaitu Musyawarah Nasional, dan ada Mukernas juga, yaitu Musyawarah Kerja Nasional, dan beberapa prokernas-prokernas lainnya. Untuk di Makahi sendiri, khususnya di bagian PBI Makahi, tiap-tiap divisi itu punya program kerja tersendiri juga. Jadi tergantung dari divisinya masing-masing juga. Khusus dari divisiku sendiri, divisi Kasrat, kita punya ada beberapa program kerja seperti Sayembara Esai Nasional, ada Kasrat Bertindak, ada Opini Kasrat, kemudian eh, ada apa ya lagi? Eh, Kalau nggak salah kemarin Imakahi bertindak, kemudian opini kasrat, sayembar esai, kemudian ada eh, kalau nggak salah itu namanya eh, kayak semacam majalah-majalah yang dikeluarin dari
divisi kasar itu sendiri, dan kalau beberapa dari divisi-divisi lain seperti Infocom dan mungkin PSDM itu juga punya beberapa program kerjanya masing-masing. Jadi intinya di Makahi kita punya Prokernas, yaitu semacam program kerja wajib ya dari yang dikeluarkan oleh PB, yang dipegang oleh PC, dan beberapa program kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing divisi seperti itu. Oke, keren banget Kak Rehan. Tadi aku dengar ada banyak prokernas-prokernas yang adakan sama Himakaki. Nah, itu kegiatannya bakalan dilaksanakan di mana? Dan juga kayak, apakah ada ditentukan kayak tuan rumah atau gimana sih Kak cara baginya Oke, tempat jadi pelaksanaan? sebenarnya kalau terkait pembagian prokernas itu, kita biasanya akan melakukan lelang program kerja di Musyawarah Kerja Nasional. Nah, di mana nantinya di Musyawarah Kerja Nasional ini kita akan melakukan pelelangan program kerja nasional istilahnya. Jadi nanti kita akan menawarkan PC-PC mana saja yang bersedia dan menyanggupi untuk menjadi tuan rumah dari prokernas ini. Nah, contohnya semisalnya yang kayak Mukernas nanti diambil oleh teman-teman dari IPB, dari Munas yang diambil oleh teman-teman dari Unhas, dan pelaksanaannya itu dikembalikan lagi dari tuan rumah pelaksana. Biasanya ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan itu via daring, ada juga yang dilaksanakan itu langsung secara offline. Jadi mekanismenya kurang lebih sama. Nantinya untuk terkait pembagian prokernas ini kita akan melakukan lelang. Jadi kita akan memaparkan prokernas-prokernas apa saja yang ada pada tahun ini, dan nantinya kita akan eh, rolling call kepada masing-masing PC, apakah dari PC itu ada yang bersedia untuk mengambil atau tidak. Mungkin seperti itu ya, Ha. Ini seru banget, keren. Jadi ini bakalan dilelang ya kan? Dilelang di Mukernas. Oh, seru Iya, banget. betul. Nah, ini kita kembali lagi. Kan Unhas ini menjadi salah satu anggota ya dari Makahi. Nah, bagaimana sih andil dari Unhas, Imakahi Unhas di Imakahi itu, Kak? Oke, jadi mungkin saya pribadi juga ya sebagai mahasiswa dari Unhas, saya rasa andil dari kita sebagai seorang mahasiswa, khususnya dalam organisasi yang bergerak di bidang atau dalam ruang lingkup nasional itu sangat penting, karena saya melihat orang-orang yang bergabung di Imakahi adalah orang-orang yang siap untuk mengorbankan waktu, tenaga pikiran, dan juga materinya. Dan saya rasa eh, di Imakahi itu ada banyak sekali hal-hal yang mungkin agak sedikit jauh berbeda dari universitas asal kita. Mungkin ada beberapa hal-hal yang mungkin sedikit berbeda dengan apa yang diajarkan di kampus kita dan apa yang kita dapatkan dari sharing dengan teman-teman kita di luar. Dan kalau ditanya dari bentuk andil dari Unhas sendiri dalam keterlibatannya di Makahi, yaitu dengan menjadi staff. Karena dengan uh, teman-teman dari Unhas yang masuk mengurus menjadi staff, itu secara tidak langsung memberikan warna yang baru bagi Imakahi untuk bisa eh, apa ya, untuk bisa berkolaborasi, mengingat bahwasannya kita tersebar, khususnya kedokteran hewan tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan Unhas di sini mewakili Indonesia bagian timur. Dan saya rasa dengan andilnya kita sebagai staf dalam Imakahi ini menjadi representatif dari Indonesia bagian timur untuk bisa terlibat dalam perubahan, khususnya dalam dunia kedokteran hewan. Mungkin seperti itu ya, Ha. Oke, Kak. Betul sekali ya, Kak Rehan. Kita pasti sebagai anggota pasti selalu ingin eksis ya di kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional yang dimana difasilitasi sama teman-teman dari Imakahi. Nah, kembali lagi ke individu dari Kak Rehan ini. Apa aja sih yang Kakak Rehan ini dapat sebagai pengurus dari Makahi ini, Kak? Oke, jadi kalau berbicara tentang benefit ya terkait gabung di Makahi, jujur selama 2 tahun eh, mengurus di Makahi, saya rasa ada banyak sekali hal-hal yang banyak saya dapatkan. Saya banyak belajar dari Makahi, dan dari Makahi banyak hal-hal yang saya terapkan ketika saya eh, mengurus ya di eh, kampus saya, di universitas saya. Dan Imakahi memberikan banyak impact positif. Dari Imakahi saya belajar bahwasannya ternyata masih banyak orang-orang hebat di luar sana. Dari Imakahi juga saya belajar bahwasannya kita masih harus terus belajar, karena kita nggak bakalan cukup untuk uh,
stuck sampai di situ saja karena di luar sana ketika mungkin kami selaku staff itu mengikuti program kerja nasional di luar bertemu dengan teman-teman dari beberapa universitas, jujur agak sedikit minder juga dengan beberapa kemampuan mereka dengan beberapa pengalaman mereka yang jauh lebih banyak dibanding kami-kami ini yang dari Sulawesi, dan itu yang juga menjadi poin plus saya rasa ketika saya bergabung di Makahi, banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan, bertemu dengan orang-orang baru. Terus orang-orang di Makahi itu benar-benar sesantai itu, benar-benar mengajak kita untuk sama-sama apa ya, sama-sama berjuang, sama-sama berproses dalam satu kepengurusan. Khususnya di 2 tahun saya mengurus sebagai staf Kasrat juga di kepengurusan sebelumnya, dan kepengurusan saat ini saya merasa bahwasannya kita benar-benar dibentuk di Makahi. Jadi kita nggak dibiarkan untuk stuck di situ saja, malahan kita dikasih kepercayaan untuk bisa mem- memegang beberapa program kerja khususnya kayak di Kasrat saya kemarin sempat menjadi ketua panitia ya, dari program kerja sayembara esai nasional dengan skala yang luas yang saya rasa agak sulit saya dapatkan di kampus saya. Dan itu yang saya rasa menjadi benefit utama. Selain itu juga mungkin terkait CV ya teman-teman, karena eh, kalau mungkin kita mengurus di internal itu sudah biasa, tapi mengurus di luar atau eksternal itu yang tidak biasa. Karena ketika mungkin teman-teman nantinya eh, mengurus di luar, ada banyak hal-hal yang bisa menjadi nilai tambah teman-teman, mungkin dari public speaking, kemudian kemampuan untuk bersosialisasi, dan banyak lagi hal-hal lainnya. Mungkin seperti itu. Ya, betul banget, Karen. Jadi Makahi ini bisa jadi wadahnya teman-teman untuk terus berkembang dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seru. Nah, tentunya, nah ini ada pertanyaan dari adik Hong dan juga Guan, yang mungkin sebagai mahasiswa kedokteran hewan, gimana sih caranya bisa bergabung dengan IMAKAHI ini, Kak? Atau mungkin ada Oke, tips-tips dari Kak Rehan? Oke, jadi sebenarnya setiap tahun IMAKAHI itu bakalan oprek kepengurusan. Jadi sebenarnya secara umum ketika teman-teman sudah tergabung ke dalam PC teman-teman itu sudah dikategorikan sebagai anggota IMAKAHI. Tetapi untuk mengurus di IMAKAHI itu kita akan melakukan beberapa seleksi dulu untuk bisa teman-teman nantinya mengurus sampai ke pusat. Jadi nantinya akan ada pendaftaran berkas, kemudian nanti kita akan ada seleksi wawancara mungkin, jadi kayak semacam ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab, dan pertanyaan itu lumayan banyak ya. Jadi di situ mungkin teman-teman akan menjual diri teman-teman. Kenapa saya bilang menjual diri teman-teman? Karena yang ikut pendaftaran itu tidak satu dua orang, tapi banyak orang dari beberapa universitas. Dan ketika teman-teman tidak bisa dan tidak mau atau tidak mampu menjual diri teman-teman, ya resikonya teman-teman akan apa ya? Akan disingkirkan lah oleh beberapa pendaftar-pendaftar lain. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau mengurus di IMAKAHI, itu jangan takut untuk berproses, karena IMAKAHI seterbuka itu untuk menerima teman-teman. Eh, Kami tidak punya aturan atau syarat khusus untuk teman-teman harus menjadi pengurus. Kami terbuka untuk siapapun yang mau mendaftar dan mau berproses bersama kami di Makahi. Yang penting teman-teman registrasi, teman-teman mengikuti seluruh rangkaian dari pendaftaran staf PBI Makahi. Mungkin seperti itu. Betul. Jadi sini adik Hong dengan Guan itu sudah sangat siap ya, dan juga agak nervous mau ikut bergabung dengan IMAKAHI, dan juga pasti teman-teman semua ingin bergabung untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman seru di IMAKAHI. Nah, seru banget. Kita sudah jalan beberapa menit ya dengan Kak Rehan ini. Jadi sekian bincang-bincang kecil, kecil kita hari ini. Mari kita kenal lebih dekat dengan Imakahi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kak mau dokumentasi nggak? Oke, boleh ya. Imakahi ada gaya sendiri nggak, Kak? Kami ada gaya kabinet, jadi kayak gini. Gaya kabinet. Oh, mungkin bisa dihitung, Kak. Satu, dua, tiga. Oke, seru banget. Terima kasih Oke, terima kasih sekali banyak ya. lagi. Terima kasih, Kak Rehan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.